Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadine Helma Salsabila. Kali ini aku bakal jelasin studi kasus value engineering pada proyek Rapid Street Improvement Trang Highway 952A City of West Saint Paul. Untuk deskripsi proyeknya, laporan rekayasa nilai ini merangkum peristiwa penelitian yang dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota, Minnesota Department of Transportation, yang difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporation. Subjek studi VE ini adalah Trang Highway 952A, itu perbaikan Robert Street. Penelitian ini dilakukan pada 10 sampai 13 September 2013 dengan presentasi dilakukan pada 13 September 2013. Pada saat dilakukan penelitian proyek berada pada tahap desain 60% dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sebesar 22 juta dolar Amerika. Untuk lokasi proyeknya sendiri adalah sebagai berikut. Robert Street Trang Highway 952 ini merupakan rute transportasi utara atau selatan utama melalui pusat kawasan bisnis komersial di Saint Paul Barat dengan panjang rute sekitar 2,4 mil. Diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir yang diizinkan di setiap sisi dan volume lalu lintas harian mencapai 16.000 kendaraan. Sepanjang koridor, terutama di 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Di beberapa daerah jalan masuk berjarak hanya 50 kaki. Karena jalan masuk yang berjarak sangat dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Robert Street lebih tinggi daripada rata-rata bila dibandingkan dengan Trang Highway yang tidak terbagi lainnya di area metro. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar undang-undang yang berlaku di Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri dua arah menjadi bermedian, menambah jalur perjalanan dengan menghilangkan parkir, menambah jalur belokan, dan memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan saluran pembuangan, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, dan memasang elemen streetscape lainnya. Ruang lingkup studi VE digunakan sebagai panduan pada konsep yang akan diusulkan untuk proyek. Untuk mencapai hal ini, maka tim VE harus menerapkan prinsip-prinsip dan praktek rencana kerja VE, melakukan peninjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, melakukan curah pendapat dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan, menggunakan serangkaian pandangan baru untuk mencari pendekatan baru yang inovatif dan bisa diterapkan untuk pelaksanaan proyek dan kontrol lalu lintas, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Kemudian ada batasan dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari pengarahan proyek, tim VE diberikan kendala proyek berikut dan mengendalikan keputusan yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan kemungkinan alternatif, yaitu jalan setapak minimum 80 kaki. Proyek harus selesai pada April 2014, menjaga 2 jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan memutar arah lainnya, menjaga akses ke bisnis selama konstruksi, menjaga jalan memutar bisnis selama konstruksi, memelihara jalan memutar selama konstruksi, memelihara jalan memutar bus selama konstruksi, memelihara jalur pejalan kaki selama konstruksi. Proses analisis VE. Dalam analisis studi VE ini dilakukan beberapa tahap dengan menggunakan beberapa alat dalam keberjalanannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cost model, yang kedua ada performance attribute, yang ketiga ada performance attribute matrix, yang keempat ada functional analysis atau analisis fungsi menggunakan fast diagram, yang kelima ada spekulasi, yang keenam ada evaluasi, yang ketujuh rekomendasi, dan yang terakhir nanti ada presentasi. Yang pertama itu cost model. Pimpinan tim VM menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di samping menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan landscape jalan yang meliputi pencahayaan mendominasi lebih dari 50% biaya proyek. Yang kedua ada performance attribute.
Kinerja setiap proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim VE, dan para pemangku kepentingan pada awal setiap studi. Atribut-atribut ini mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang memiliki berbagai nilai potensial. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini, dan kemudian mendefinisikan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut-atribut ini. Atribut kinerja tersebut digunakan sebagai penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Jadi, sebelum proyek dimulai, kita identifikasi dulu kira-kira apa-apa saja yang akan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan proyek, bagaimana yang seharusnya dicapai, dan syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan tersebut. Misalnya, masalah utamanya adalah lalu lintas kendaraan di jalan utama. Tujuan yang harus dicapai adalah operasional jalan yang dapat menampung volume lalu lintas hingga umur rencana mencapai 20 tahun ke depan. Maka diperlukan lebar jalan yang mencukupi, kecepatan rencana, dan sebagainya. Yang ketiga ada performance attribute matrix. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta setiap anggota tim untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja masing-masing atribut tersebut dengan mengajukan pertanyaan, mana yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kode huruf, misal A, dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap atribut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja masing-masing atribut dianalisis dan dihitung nilai presentasinya, seperti gambar berikut. Yang keempat, ada function analysis atau analisis fungsi. Analisis fungsi menghasilkan pandangan unik proyek. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim VE secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, yaitu penerangan dan sinyal lalu lintas, meningkatkan fasilitas ekonomi. Hasil function analysis adalah sebagai berikut. Contohnya adalah major itemnya adalah roadway. Terus dia itu berfungsi untuk mensupport beban lalu lintas. Terus cost yang dihabiskan adalah sekian dan persen projectnya sekian. Yang kelima ada phase diagram. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan peningkatan mainline operation dan peningkatan local operation sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Ini memberi tim PE pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Functional Analysis System Teknik atau phase diagram mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Yang keenam ada spekulasi atau kreativitas. Selama spekulasi atau fase kreativitas ini, tim PM melakukan brainstorming tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan mengendalikan keputusan yang juga diberikan kepada mereka. Yang ketujuh ada evaluasi. Dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian, tim mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan kelebihan dan kekurangannya. Setiap ide kemudian dievaluasi dengan hati-hati oleh tim PE sehingga mencapai hasil pada peringkat keseluruhan ide yaitu 0 hingga 5. Gagasan berperingkat tinggi 4 atau lebih tinggi dikembangkan lebih lanjut yang dianggap setara dengan baseline. Yang dianggap setara dengan baseline diberi peringkat 3.
didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan yang berperingkat rendah 2 atau lebih rendah dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut, namun tim memberikan deskripsi singkat dan justifikasi untuk mendukung peringkat rendah. Nilai peringkat ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah contoh hasil evaluasi. Jadi pertama ada deskripsi dari ide tersebut, kekurangan dan kelebihannya apa, apakah dia mendukung faktor utama yang udah ditentuin di awal, terus diberi komentar, kritik, saran di bawahnya, sesuai dengan rating yang diberikan. Yang kedelapan ada rekomendasi. Rekomendasi VE disajikan sebagaimana ditulis oleh tim selama studi VE, meskipun telah diedit dari laporan VE untuk mengoreksi kesalahan atau lebih memperjelas rekomendasi, mereka mewakili temuan tim VE selama studi VE. Tabel berikut adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek. Perbandingan biaya mencerminkan perbedaan atau delta antara ide dasar dan rekomendasi dari VE. Seiring kemajuan proyek, nilai-nilai ini dapat diperbarui untuk mencerminkan hasil aktual yang diimplementasikan. Nilai-nilai ini ditampilkan telah disesuaikan sebesar 10% untuk mencerminkan tambahan biaya kumulatif. Ketika tim VM mengembangkan rekomendasi, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep dasar. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim VE, perubahan bersih dalam nilai rekomendasi VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Membandingkan kinerja dan biaya menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi terbaik dan lebih baik daripada konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan. Contohnya sebagai berikut. Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangannya, dan narasi singkat yang mencakup pembenaran, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan jika berlaku, sebagaimana dikembangkan oleh tim VE. Ukuran kinerja dihitung berdasarkan peringkat pada skala 1 hingga 10. Keseluruhan proyek terhadap masing-masing kriteria tertimbang untuk mencapai skor total, itu bobot kali penilaian dan total untuk semua kriteria ditambahkan bersama-sama. Perbedaan antara rekomendasi dan baseline dinyatakan sebagai persentase. Ini adalah contoh hasil dari rekomendasi, berisi baseline, recommendation, kekurangan dan kelebihannya, perhitungan cost-nya, terus keuntungan apabila diterapkan, terus CAT atau gambar dan deskripsi singkatnya, dan fungsi dari rekomendasi tersebut, sudah asumsi dan perhitungan biaya total terhadap proyeknya. Terus juga performance measure-nya terhadap kinerja awal. Kesimpulan, dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan 5 alternatif yang dapat digunakan pada proyek untuk meningkatkan kinerja sekaligus menghemat biaya yang dikeluarkan, yaitu pertama, penggunaan barel lalu lintas. Yang kedua, rapat mingguan kontraktor atau bisnis. Yang ketiga, pemindahan keperluan utilitas pertama atau di awal. Keempat, mitigasi resiko kontrak utilitas terpisah. Kelima, ada inovasi kontrak. Setelah diserahkan kepada Departemen Transportasi Minnesota, hanya 4 dari alternatif yang dapat diterima dari beberapa pertimbangan, dengan satu di antaranya diterima bersyarat. Dari hasil analisis didapatkan perkiraan cost saving sebesar $0,2 dan nilai improvement sebesar 3-11% dari performance existing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.